DPRD minta KPU Jateng kalkulasikan anggaran kebutuhan Pilkada 2024. Petani Rawapening mengadu ke Dewan soal dampak revitalisasi. Komisi A dorong penyelesaian pemanfaatan aset Cabdin LHK dengan Pemkot Tegal. Aspirasi Jateng, pemerataan sekolah menjadi target penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah. Distan Bunkap U45 Setuan Jateng menang 3-0 atas Kodam 4 di Ponorogo. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Esther Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD meminta segera penerbitan Pergub guna penetapan alokasi anggaran daerah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta segera penerbitan Peraturan Gubernur atau Pergub guna penetapan alokasi anggaran daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Wakil Ketua DPRD Sukirman mengingatkan hal itu saat menemui jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum KPU Jateng di Gedung Berlian Kantor DPRD Jawa Tengah pada Selasa 12 Juli 2022. Pada kesempatan itu, ia mengatakan pentingnya keputusan mengenai alokasi anggaran, terutama pembagian alokasi dana dengan kabupaten kota, mengingat rangkaian kegiatan pemilu akan melintasi tahun anggaran daerah. Sependapat dengan Sukirman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono juga mendorong adanya perhitungan anggaran yang jelas dari KPU Jawa Tengah sebagai usulan pembagian alokasi dana yang ditanggung daerah. Harapannya, anggaran yang menjadi tanggung jawab daerah justru menjadi beban atau tidak efektif, bahkan mengambil porsi dari kebutuhan lain. DPRD menerima perwakilan petani Rawapening yang mengadukan soal dampak proyek nasional revitalisasi Danau Rawapening. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman menerima perwakilan petani yang tergabung dalam Forum Petani Rawapening Bersatu atau FPRPB di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian Jalan Pahlawan nomor 7 Kota Semarang pada Selasa 12 Juli 2022. Kedatangan petani itu untuk mengadukan persoalan tergenangnya lahan pertanian akibat proyek nasional revitalisasi Danau Rawapening. Seperti diutarakan Ketua FPRPB Swestiono, para petani kesulitan akibat proyek tersebut. Dengan kondisi itu, petani menginginkan adanya kompensasi atas hal tersebut. Selain itu, pihaknya juga menuntut pencabutan atau revisi keputusan Menteri PUPR nomor 365 tahun 2020. Karena keputusan itu telah menetapkan garis sepadan Danau Rawapening berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dengan elevasi 463,30. Menanggapinya, Sukirman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah terkait kompensasi bagi para petani yang mengalami kerugian akibat tidak bisa bercocok tanam selama 3 tahun. Selain itu, DPRD akan melayangkan surat terkait SK Menteri tersebut agar ditinjau ulang. Pemanfaatan lahan milik kantor Cabdin LHK wilayah Tegal untuk Balai Pengobatan Paru oleh Pemkot Tegal perlu kajian lebih matang. Pemanfaatan lahan milik kantor cabang dinas atau Cabdin Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK wilayah Tegal untuk Balai Pengobatan Paru oleh Pemkot Tegal perlu kajian lebih matang. Pemanfaatan lahan itu tidak bisa semata-mata pada sisi sosial, melainkan juga pada kajian hukum. Berangkat dari permasalahan itu, Komisi A DPRD Provinsi Jateng pada Senin 11 Juli 2022 berkunjung langsung ke kantor cabang dinas LHK. Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menjelaskan pemanfaatan dan pengamanan aset baik berupa tanah maupun gedung butuh sebuah manajemen yang andal, benar, dan optimal. Untuk mengoptimalkan aset tidak bisa hanya mengandalkan peran satu instansi, melainkan butuh sinergi dari semua organisasi perangkat daerah atau OPD, terutama yang memiliki aset. Dikatakan, pemanfaatan dan pengamanan aset tanah kantor Cabdin LHK yang akan diubah menjadi Balai Pengobatan Paru perlu dikaji ulang. Kalau dilihat dari kemanfaatannya, Balai Pengobatan Paru lebih penting digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal kesehatan. Luas bangunan Balai Pengobatan 1.710 meter persegi dan dinas LHK dengan luas 290 meter persegi. Artinya, Balai Pengobatan Paru itu perlu direnovasi termasuk manajemen SDM-nya supaya fungsi balai lebih layak dan bagus sekaligus bisa bermanfaat bagi warga Tegal. Pemkot Tegal sendiri diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng terkait pembangunan Balai Pengobatan Paru tersebut. Pemprov Jateng harus merancang grand design pola pendidikan, terutama masalah pemerataan sekolah yang berkualitas. Aspirasi Jateng, pemerataan sekolah menjadi target penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah harus merancang desain besar atau grand design dari pola pendidikan terutama pada masalah pemerataan sekolah yang berkualitas. Acap kali keberadaan sekolah berkualitas menjadi sebuah kebutuhan mendesak manakala saat penerimaan siswa baru. Pembahasan itu menjadi topik hangat dalam acara Aspirasi Jawa Tengah dengan tema Desain Pendidikan Menengah Pasca PPDB 2022 yang disiarkan stasiun TA-TV Surakarta pada Selasa 12 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengakui jumlah sekolah menengah belum sebanding dengan penduduk. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kesulitan mendapatkan sekolah negeri. Di sisi lain, pola PPDB mensyaratkan sistem zonasi wilayah. Secara keseluruhan, masalah pemerataan sekolah, kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Suyanto, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Penambahan rombongan belajar, sekolah baru, dan guru menjadi sebuah kebutuhan yang ke depan tidak menjadi masalah. Sekarang ini pun menjadi diskusi internal atau menjadi wacana perihal pelibatan sekolah swasta masuk pada PPDB, terutama untuk daerah-daerah yang belum ada sekolah negeri. Artinya, ada penunjukan sekolah swasta bisa menjadi pilihan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Konsekuensinya, seluruh operasionalisasi sekolah swasta ditanggung pemerintah. Tim bola voli putra Setuan Provinsi Jawa Tengah berhasil memenangkan pertandingan perdana turnamen bola voli U45 di Stanbun Provinsi Jawa Tengah. Di Stanbun Cup U45, Setuan Jateng menang 3-0 atas Kodam 4 di Ponorogo. Tim bola voli putra Sekretariat DPRD atau Setuan Provinsi Jateng berhasil memenangkan pertandingan perdana turnamen bola voli U45 Dinas Pertanian dan Perkebunan atau di Stanbun Provinsi Jateng pada Jumat 15 Juli 2022. Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka meramaikan HUT di Stanbun itu diikuti berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Menghadapi tim kuat Kodam 4 di Ponorogo, tim Setuan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Tim yang dibina langsung oleh Sekretaris DPRD atau Sekwan Provinsi Jateng Urip Syabudin merebut 3 game langsung dengan angka 25-17, 25-18, dan 25-24. Selaku pelatih, Kepala Bagian Umum Setuan Provinsi Jateng Lamidin menyampaikan kemenangan 3-0 itu memang menjadi targetnya menghadapi tim Kodam 4 di Ponorogo. Hal tersebut mengingat personil yang bisa mengikuti pertandingan hanya tim inti tanpa cadangan sehingga menghadapi tim dengan stamina kuat seperti tim Kodam 4 di Ponorogo tidak ada pilihan lain selain menang di awal. Pria yang juga menjabat PLT Kabag Humas tersebut menambahkan dengan kemenangan tersebut menjadi jalan maju ke perempat final. Ia optimis akan memenangkan turnamen itu dengan kunci kekompakan tim yang harus dijaga. Saya Priscila Chandra. Saya Serlambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.